Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang bahas mengenai soal dan materi Olimpiade Kimia. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah kita bakalan ngebahas soal nomor 4 ya. Jadi ini adalah soal nomor 4 di pembahasan KSN 2020. Jadi ini udah ke part 4 ya. Ke part 4 ke soal nomor 4. Nah, tapi sebelum pembahasan, saya mau ngasih tahu dulu ada program yang saya adakan sendiri atas nama Kelas Kimia Lukman ya. Jadi brandnya Kelas Kimia Lukman. Jadi channel ini bakalan mengadain pelatihan online untuk guru ya. Nah, tujuannya apa? Jadi pelatihan online untuk guru ini supaya guru itu bisa membimbing minimal tahap awal dari para peserta Olimpiade. Jadi buat teman-teman yang pengen dibimbing oleh gurunya di sekolah dulu sebelum masuk ke pembimbingan Olimpiade itu bisa ya. Nih diminta gurunya untuk mengikuti pelatihan online ini. Pelatihan online guru JPOG, singkatannya POG kimia. Di pelatihan online guru ini insya Allah ditujukan buat para guru mata pelajaran khususnya yang bagi para pembina Olimpiade ya. Olimpiade kimia supaya bisa ngasih bekal awal ke siswa-siswanya di sekolah gitu. Ya, tujuannya seperti itu. Jadi ini insya Allah materinya itu bisa mencakup kota, provinsi, dan nasional. Jadi saya rangkum secara kota, provinsi, dan nasional gitu. Seperti itu. Jadi pelatihannya 30 jam ya, 30 jam, 4 jam sehari. Jadi ini dari mulai setengah 1 sampai setengah 3, terus setengah 4 sampai setengah 6. Jadi mungkin karena zuhurnya tergeser, jadi mungkin ini bakalan saya undur ya, jadi sekitar jam 1 sampai jam 3, dan ini jam 4 sampai jam 6. Seperti itu, supaya tidak nabrak zuhur untuk waktu Indonesia bagian Barat. Nah, seperti itu ya. Nah, biayanya itu 1 juta rupiah ya, dari 1 juta rupiah untuk 30 jam pelatihan. Nah, ini nanti dapat materi juga, dapat nanti juga ada latihan soalnya, sekitar latihan soalnya, dan itu nanti insya Allah bakal dibahas. Nah, pelaksanaannya tanggal 1 sampai 8 Februari ya, jadi sekitar seminggu lagi. Nah, ini pembayaran bisa dilakukan di rekening BSI atas nama saya 5774080700 atas nama Lukman Hakim. Nanti bisa kirim bukti transfernya ke WA saya 0812 Nah, ini ya pendaftaran di sini bit.ly/pendaftaran POG. Jadi tinggal diklik kalau di sini bisa diklik ya, jadi tinggal di ini aja di ya ini tinggal diklik aja, tinggal dihitung aja, ditulis aja bit.ly/pendaftaran POG. Ini P-nya P besar ya, pendaftaran POG. Nah, tinggal diisi nanti linknya, nama lengkap, asal sekolah, asal provinsi, nomor WA, emailnya harus Gmail ya, karena nanti bakalan dikasih link rekamannya. Oh ya, link rekamannya juga dikasih ya. Link rekamannya juga dikasih. Jadi tapi dalam bentuk private link. Jadi cuman guru yang memiliki email tersebut saja yang bisa mengakses. Nah, ini profil saya, nggak usah saya jelasin ya. Ya, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa. Jadi buat teman-teman yang teman-teman guru ya silakan daftar, atau teman-teman yang masih SMA dan meminta gurunya supaya daftar ya bisa, atau buat kepala sekolah yang ingin mengadakan pembinaan guru buat guru kimia khususnya ya, karena saya menyediakan cuma guru kimia, bisa kontak saya atau langsung link aja pendaftaran, ikut saya pendaftaran. Ya mungkin sekian aja buat sosialisasi pelatihan online guru ya POG. Ya minggu depan ya insya Allah dimulai. Nah, terus sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4 di KSN 2010. Nah, ini kalau misalkan KSN 2010, nah di soal nomor 4-nya itu tentang struktur atom dan supernova ya. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu susah sih, 24 poin lumayan. Nah, keadaan dasar elektronik atom hidrogen dapat ditulis 1s1 yang mengindikasi bahwa ada satu elektron tunggal berada di orbital 1s. Jika diberikan energi yang cukup, maka elektron dapat tereksitasi dari orbital 1s menuju orbital dengan energi yang lebih tinggi seperti 2p atau 3p. Nah, energi elektron pada atom hidrogen atau atom yang terionisasi mirip hidrogen dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Dengan Z itu adalah jumlah proton pada inti atom,
N-nya itu adalah bilangan kuantum utama, RH-nya itu adalah tetapan Rydberg yang nilainya 2,179 × 10⁻18 Joule. Nah, ini tetapan Rydberg-nya udah diganti ke dalam Joule ya, tapi ada juga tetapan Rydberg yang masih berdalam bentuk belum Joule. Seperti itu, sehingga harus dikalikan dikalikan HC lagi gitu buat jadi Joule. Tapi sama aja sih sebenarnya. Nah, terus selanjutnya tentukan energi elektronik atom orbital 3p pada atom He+ yang tereksitasi. Nah, jadi He+ itu adalah atom yang mirip dengan hidrogen. Berarti otomatis kita bisa menggunakan pesanan Rydberg untuk mengetahui energi pada elektron orbital 3p ya. Nah, gimana caranya? Tinggal masukin saja ya. En sama dengan min RH kali Z kuadrat per N kuadrat ya. RH Z kuadrat mana ya, sini. Nah, ini tinggal kita masukin saja RH Z kuadrat per N kuadrat. Nah, ini 3P karena N-nya itu 3 ya. Jadi kita masukin saja. Nah, ini dapat. Jadi energi 3P-nya itu adalah 1,208 kali 10⁻18 Joule. Ini adalah energi 3P. Nah, kok kecil sekali karena ini dalam bentuk satu atom ya. Kalau dalam 1 mol ya harus dikalikan bilangan Avogadro. Cuman masalahnya adalah kalau energi orbital kita nggak bisa dalam 1 mol ya, tapi ngitungnya pasti dalam 1 atom, makanya kita tidak kalikan dengan bilangan Avogadro. Seperti itu untuk 3P, energi 3P. Nah, selanjutnya hitunglah energi yang dibutuhkan untuk mengeksitasi ion He+ dari orbital 1s ke orbital 3p. Nah, untuk mengeksitasi He+ dari 1s ke 3p maka kita kurang, berarti selisih energinya ya, selisih energi antara energi 3P dengan energi 1S. Nah, itu adalah energi untuk mengeksitasi ion He+, dan He+ masih dalam bentuk mirip dengan atom hidrogen ya. Nah, atom hidrogen, maka kita tinggal tulis saja energi 3P dikurang energi 1S, di mana delta E ini adalah energi yang dibutuhkan untuk eksitasi. Sedangkan min 2,719 kali 10⁻18 kali Z kuadrat, Z kuadratnya itu adalah 2. Nah, karena ini kurang, berarti ini 1/3 kuadrat dikurang 1/1 kuadrat. Nah, nanti dapatnya adalah 9,668 kali 10⁻18 Joule. Nah, kalau ini mau jadiin per mol nggak jadi masalah ya, karena ini energi yang dibutuhkan untuk eksitasi gitu. Tapi kalau dalam satu atom, ini bentuknya seperti ini, 9,668 kali 10⁻18 Joule. Kalau dalam 1 mol, tinggal dikalikan bilangan Avogadro saja, seperti itu. Nah, itu udah ya, nomor 2. Nah, ini gampang ya sebenarnya, nggak terlalu susah. Itulah energi ionisasi atom helium He+. Nah, ini 2 poin juga. Nah, kalau energi ionisasi itu berarti atom He+ itu energi ionisasinya itu berarti otomatis dia sebenarnya dia berada pada kulit pertama ya. Tentu saya kulit pertama. Kalau misalkan dia belum tereksitasi berarti berada pada kulit pertama. Nah, ketika energi ionisasi itu definisikan adalah energi elektron pada N sama dengan tahingga. Jadi pada N sama dengan tahingga itu adalah energi elektron saat dia terionisasi. Jadi kita anggap dia N-nya tahingga yang menunjukkan bahwa N-nya itu dia lepas. Nah, sehingga kalau misalkan dari rumus itu kita masukin aja ya. Jadi 1/tahingga kuadrat. Nah, ini 1/tahingga kuadrat pasti 0. Maka di sini otomatis energinya langsung dapat seperti ini. 1,0876 kali 10⁻18 Joule. Nah, ini dia nggak minta dalam per mol ya. Jadi ini aja, dan dia bilangnya ion helium juga, jadi cukup kita tulis dalam Joule, itu nggak jadi masalah. 1,0876 kali 10⁻18 Joule. Nah, ini ya, ini adalah energi ionisasi dari atom He+. Nah, seperti itu. Nah, ini cukup ini ya, nggak terlalu susah sih. SN1987A merupakan supernova tipe 2 yang terjadi pada jarak 168.000 tahun cahaya dari bumi, dan cahaya mencapai bumi pada tahun 1987. Ketika supernova tipe 2 diuji, biasanya akan menunjukkan garis absorpsi Balmer. Saya lupa ya, supernova tipe 2 itu apa ya? Yang apakah dia menghasilkan silikon atau karbon ya? Saya lupa. Cuman kita ini ya, absorpsi Balmer, garis itu mengatakan sisi elektronik atom hidrogen, maka tentukan frekuensi cahaya yang transisi dari 4P ke 2S. Jadi 4P ke 2S itu turun ya. Berarti pasti dia melepaskan cahaya ya. Berarti hasilnya harusnya negatif. 4P ke 2S garis Balmer beta jika delta E sama dengan HF, di mana HF itu adalah tetapan Planck ya. Tetapan Planck
6,626 kali 10 pangkat min 13. Frekuensi, nah di sini adalah nah hasil transisi di sini atom hidrogen ya, transisi elektronik atom hidrogen. Nah, berarti Z-nya 1, terus di sini dari transisinya dari 24 ke 2S. Dan ini delta E sama dengan H kali F. Berarti otomatis di sini kita bisa cari aja bahwa di sini transisinya dari 4P ke 2S, jadi 4P ke 2S ya. 4P turun ke 2S atau jadi harusnya ini 2S yang ke depan sih. Kan jadi masalah. Karena nilai negatif itu nanti nilainya bakal negatif, menunjukkan bahwa energinya itu terlepas ya. Jadi menunjukkan bahwa energinya itu terlepas. Bahwa energinya itu terlepas. Nah, ini karena Z-nya hidrogen ya. Jadi Z-nya 1, tulis di sini hanya itu 6,626 kali 10 34, di sini ada FF-nya itu adalah frekuensi dia. Nah, di sini kita dapat delta E sama dengan RH kuadrat 1 per N1 kuadrat dikurang 1 per N2 kuadrat. Nah, delta E-nya itu sama dengan H kali F ya. H itu adalah konstanta Planck, F-nya itu adalah frekuensi. Nah, ketika kita kalikan, sini kita dapat F-nya itu adalah 3,078 kali 10 pangkat 15. Kita bisa tahu di sini, berarti frekuensinya itu adalah 3,078 kali 10 pangkat 15 Hz ya. Nah, ini satuannya Hz. Nah, ini adalah frekuensi E. Kenapa? Karena kali H kali F ya. E sama dengan H kali F. Jadi kita tinggal masuk-masukin saja, kita dapat F-nya sekian. Seperti itu. Ini tinggal masuk-masukin rumus doang sih. Enggak jadi masalah. Nah, apabila sisa dari SN1987A merupakan unsur yang menunjukkan garis balon beta B pada sekian, maka apakah unsur itu? Nah, kita anggap bahwa unsur itu adalah unsur yang mirip hidrogen ya. Sebab kalau misalkan unsurnya tidak mirip hidrogen, maka tidak bisa dilakukan pakai persamaan Rydberg. Gitu. Jadi kita anggap bahwa dia itu unsurnya itu mirip hidrogen dengan frekuensi sekian. Nah, kalau frekuensinya sekian dan transisinya sama, kita tinggal masukin aja. Berarti frekuensinya kan sekian ya. Frekuensinya H kali F. Nah, frekuensinya tahu kita 7,461 kali 10 15 ya. 7,461 kali 10 15 kali H. Nah, terus ini delta E-nya itu adalah Z-nya yang kita ketahui. Kalau tadi si F-nya yang nggak kita ketahui, sekarang Z-nya yang nggak kita ketahui. Nah, kita dapat Z-nya itu sekitar 3. Berarti otomatis atom itu adalah Li. Oke. Jadi atomnya itu adalah Li ya. Lithium. Nah, atomnya itu adalah Li, lithium. Nah, seperti itu. Ini nggak terlalu susah ya, jadi tinggal masukin rumus dong. Unsurnya adalah lithium. Nah, atom yang memiliki lebih dari satu elektron, multi elektron dapat melepaskan lebih dari satu elektron secara berturut, sehingga untuk atom multi elektron terdapat beberapa nilai energisasi yang berkaitan dengan urutan pelepasan. Karena memiliki 4 elektron, atom C dapat memiliki 4 nilai energisasi, jadi E1, E2, E3, dan E4. Nah, atom Na ditembaki dengan sinar X yang memiliki panjang gelombang 9,89 kali 10 meter. Akibatnya, atom Na melepaskan beberapa elektronnya. Hasil pengamatan menunjukkan elektron yang terlepas dari atom Na terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan kecepatannya, yakni 2,009 ke 7 meter per sekon, 2,046 ke 7, 2,076 ke 7, dan 2,095 ke 7. Nah, hitung energi ionisasi E1 natrium dengan massa elektron adalah 9,109 ke 10 kg. Nah, di sini ini pakai prinsip efek fotolistrik ya. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu ini, jadi kalau misalkan kita lihat di sini pakai efek fotolistrik ya. Jadi misalkan di sini adalah ada suatu elektron yang terikat ya. Jadi ada suatu elektron yang terikat dalam suatu atom. Suatu atom misalkan di sini dia terikat dalam suatu atom. Ini adalah ini ya orbitalnya ya. Misalkan seperti ini adalah orbitalnya. Bisa sebentar. Misalkan di sini terikat di suatu atom.
Nah ini misalkan dia terikat di ini, misalkan orbital atom ya, terikat di satu atom. Nah, ketika ada sinar ini ada sinarnya. Nah, ini ditembakkan sinar X. Nah, ini kita anggap sinarnya ya, begini. Seret. Ini kita anggap sinarnya, jadi misalkan bentuk sinarnya itu seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini misalkan sini ada sinar X-nya ya. Nah, maka otomatis sinar X ini total energi di sinar X yakni Hnu ya. H kali F atau Hnu gitu ya kita nyebutnya. Hnu-nya itu nanti bakalan dipakai untuk energi ionisasi dia. Pertama untuk melepaskan dia dulu. Energi ionisasi ya misalkan saya gambarkan dengan E ditambah dengan nanti ketika dipakai untuk energi ionisasi, kalau misalkan masih sisa, maka dia bakalan dipakai buat energi kinetiknya. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi Hnu sama dengan E plus K ya. Ini efek fotolistrik biasa sih. Nah, jadi kalau misal pertama nih ketika disinari sinar X, maka sinar X itu pertama dipakai buat ionisasi dulu. Jadi keluar dulu sebuah energi ionisasinya, terus sisanya itu adalah K, dipakai buat energi kinetiknya. Jadi semakin cepat energi kinetiknya berarti energi ionisasinya semakin rendah. Nah, di sini ada 4 kecepatan, 4 elektron, ada 4 elektron dengan 4 kecepatan ya. Ada 4 kecepatan elektron. Nah, maka otomatis elektron yang paling cepat itu menandakan bahwa energi ionisasinya paling rendah. Nah, kalau energi ionisasi paling rendah berarti bisa disimpulkan bahwa itu adalah energi ionisasi pertamanya. Oke, energi ionisasi pertama. Karena ini atom Na ya. Jadi atom Na berarti otomatis Na itu kan dia plus 1. Dia itu plus 1. Maka otomatis energi yang paling rendahnya itu adalah energi ionisasi pertamanya dia. Nah, maka otomatis kalau misalkan energi yang paling rendah, energi ionisasi paling rendah adalah energi ionisasi pertamanya dia, maka otomatis dari sini kita bisa tahu bahwa pada saat kecepatan paling tinggi itu adalah kecepatan elektron pada ionisasi pertamanya dia. Kenapa? Karena energi ionisasinya paling rendah saat itu. Kan kalau kecepatannya tinggi, maka energi kinetiknya juga tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ketika di sini ada E, sini adalah H, E plus K. Nah, sehingga tinggal kita hitung aja bahwa E totalnya itu sama dengan K plus E atau E plus K, sama aja. Terus nah ini kita karena dia minta di dalam joule, ya, kilojoule per mol, maka otomatis di sini kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro kali Hc per lambda atau Hnu ya. Nah, ini kita tinggal masukin saja nilainya. Terus ini energi kinetiknya sama ya, setengah mv kuadrat kali Na ditambah dengan E. Nah, E-nya ini kita dapat 658,058 joule atau kalau dalam kilojoule berarti 658,058 kilojoule. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya itu seperti itu. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Nah, jadi udah ya, dapat. Terus selanjutnya nih, unsur dengan energi ionisasi pertama yang paling besar adalah He, yakni 2970 kJ. Jelaskan mengapa helium memiliki energi ionisasi paling besar. Nah, ini udah jelas ya, karena helium itu adalah gas mulia, maka dia stabil, maka ketika energi ionisasi pertama itu membutuhkan energi yang sangat besar. Kenapa? Karena membuat dia jadi tidak stabil, yang awalnya stabil. Nah, sementara helium itu juga merupakan gas mulia yang jari-jarinya paling kecil, sehingga gaya tarik antara elektron dengan inti itu sangat kuat, karena jari-jarinya sangat kecil. Jadi itu udah jelas. Nah, selanjutnya,
manakah yang lebih besar, EI3K atau EI3 dari CA. Nah, ini udah jelas yang lebih besar tentu saja EI3 dari CA ya. Udah jelas yang lebih besar itu adalah EI3 dari CA ya. EI3 dari, sebentar, kok ini ada LI plus. Ada yang tanya. Oh, ini benar. Oh. Oh, enggak. Benar. Ya, jadi energi ionisasi pertama yang besar. Nah, terus yang selanjutnya ini manakah nilai EI3 yang lebih besar, EI3K atau EI3CA? Ini udah jelas EI3CA yang lebih besar. Kenapa? Karena EI3CA itu telah mencapai konfigurasi gas mulia. Pada saat EI2-nya, pada saat ionisasi keduanya, dia udah mencapai konfigurasi gas mulia. Sehingga pada saat pengen ionisasi ketiga, itu sudah menjadi tidak stabil lagi. Ya, dia malah menjadi lebih tidak stabil. Maka otomatis energi ionisasi ketiga di CA pasti lebih sulit. Nah, sementara EI2Na itu pasti lebih besar dibandingkan dengan EI1Ne. Di sini ditanya ini EI1Ne atau EI2Na. Nah, meskipun dua-duanya itu kalau misalkan EI-nya EI2Na, kalau misalkan dia mau EI2, energi ionisasi kedua, berarti kan dia dari yang sudah gas mulia. Jadi Na itu kan kalau misalkan di sini kita lihat gas mulianya neon ya, udah jadi neon ketika mau ionisasi kedua. Ketika mau ionisasi kedua. Sementara Ne baru ionisasi pertama. Nah, ini yang lebih besar itu adalah Na. Kenapa? Karena meskipun konfigurasinya sama dan keduanya sama-sama gas mulia, namun jumlah inti Na, proton di inti Na itu lebih banyak. Sehingga gaya tarik antara inti dengan elektronnya itu lebih kuat. Sehingga otomatis dibutuhkan energi ionisasi yang semakin besar. Nah, itulah alasan kenapa dia lebih besar sih di Na-nya. Nah, terus udah sih kayak gitu. Sudah memiliki energi ionisasi kedua paling besar itu terlalu. Sini emang ada yang tanya. EI pertama paling besar. Di sini ada, oh iya. Tentukan unsur memiliki EI2 paling besar ya. Jelaskan apa. Nah, EI2 yang paling besar tentu saja adalah litium. Nah, litium. Kenapa litium memiliki EI2 yang paling besar? Karena litium itu dia ketika telah ionisasi pertama, maka dia jadi Li+, dan Li+ pasti konfigurasinya sama dengan helium. Jadi otomatis dia pasti memiliki sudah stabil, terus ketika lepas lagi maka dibutuhkan energi yang sangat besar. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Ini adalah video part 4 dari pembahasan KSN 2020 ya. Ya, insya Allah nanti bakalan dilanjut video-video lain buat pembahasan KSN di soal-soal lainnya. Di soal nomor 5, 6, 7, 8, 8 dan 9. 10. Ya, ada 10 part berarti ya untuk KSN 2010. Ya, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang merasa ada kesalahan dalam pembahasan saya, silahkan disikat aja kolom komentarnya. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.